Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wa la quwata illa billah. Anakku, kita lanjutkan pelajaran nahwu hari ini dengan bahasan al-fi'lul al-mu'tallul akhir dan al-fi'lul sahihul akhir. Fi'il dilihat dari huruf pembentuknya ada dua. Satu, ada fi'il yang bermutal. Fi'il itu terbentuk dari huruf yang berilat. Kemudian yang nomor dua, fi'il itu terbentuk dari huruf yang tidak ada huruf ilatnya sama sekali. Hari ini kita bahas adalah fi'il yang huruf akhirnya itu berilat atau ada huruf ilatnya. Kemudian yang nomor dua, fi'il yang huruf akhirnya tidak ada huruf ilat sama sekali, yang disebut dengan sahihul akhir. Sekarang apa itu huruf ilat? Huruf ilat itu ada tiga. Harful ilah ada tiga. Pertama adalah alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya. Artinya ketika ada fi'il terbentuk salah satu di antara tiga ini, maka fi'il itu namanya fi'il mu'tal. Kebalikannya, ketika fi'il itu tidak terbentuk dari tiga hal ini, tidak terbentuk dari huruf ilat, maka namanya fi'il sahih. Hari ini yang kita bahas adalah hanya huruf akhirnya, hanya huruf akhirnya atau lam fi'ilnya. Sehingga al-fi'lul mu'tallul akhir adalah fi'il yang berilat atau terbentuk dari huruf ilat pada akhir dari fi'il itu. Yang kedua, al-fi'lus sahihul akhir, fi'il yang sehat, tidak terbentuk dari salah satu huruf ilat, tidak ada huruf ilat sama sekali. Sekarang kita ambil contoh anak-anakku. Tadi saya sebutkan huruf ilat itu ada tiga: alif, wawu, ya. Alif, wawu, ya. Kita ambil contoh. Al-qasayyadu syabakatahu. Alqa melempar, melepas, as-sayyadu pemburu itu, syabakatahu perangkapnya. Mana fiilnya? Fiilnya adalah alqa. Kemudian huruf akhirnya adalah alif. Di sini tertuliskan seperti iya. Loh, kok bisa seperti ini? Nah, ingat ketika kita belajar matobi'i, ketika ada alif mati sebelumnya berharokat fathah, huruf yang sebelumnya berharokat fathah kemudian setelah itu adalah pastilah alif, sehingga dibaca panjang. Kemudian kalau ada dhamma sebelumnya, setelah dhamma ada wawu, pasti wawu itu mati, maka dibaca panjang, itu namanya huruf mat. Juga seperti huruf ya, ketika ada ya mati maka sebelumnya berharokat kasroh. Itu cara yang paling mudah untuk membantu apakah itu huruf alif, huruf wawu atau iya jika mengalami kesulitan. Kita lanjutkan. Da'al maridut tabibah. Da'a memanggil, al maridu orang yang sakit itu, at-tabibah dokter. Orang sakit itu memanggil dokter. Mana fiilnya? Da'a. Huruf akhirnya adalah alif. Kelihatan, kebetulan ini kelihatan. Ya. Kemudian yang nomor dua, fiil yang terdiri dari huruf ilat wawu. Sarwa. Sarwa mulia, dermawan. Ar-rajul. Mana fiilnya? Sarwa. Huruf akhirnya adalah wawu. Tasfus sama'u, tasfu
cerah. As-sama'u langit. Mana fiilnya? Tas, huruf akhirnya adalah waw. Berikutnya adalah contoh yang mengandung huruf ilah berupa ya. Khosyiyah. Khosyiyah. Khosyiyah takut Muhammad robbau terhadap Tuhannya. Mana fiilnya? Khosyiyah. Huruf akhirnya berupa iya. Dan contoh berikutnya, ya beni, membangun. Al-banna'u, tukang bangunan itu, masjidan, masjid. Mana fiilnya? Ya beni. Huruf akhirnya adalah iya. Tahu dari mana? Karena sebelumnya ada harokat kasroh, pastilah setelah itu huruf ya, dan dipanjang-panjang tentunya. Inilah contoh-contoh fi'lul mu'tallul akhir. Sekarang yang nomor 2, al fi'lul shahihul akhir. Apa itu? Fi'il yang sahih akhirnya, fi'il yang tidak terbentuk dari huruf ilah, namanya sahih. Letaknya di mana? Yang di akhirnya. Kita ambil contoh. Al-dhulama. Al-dhulama gelap. Al-makan, tempat itu gelap. Mana fiilnya? Al-dhulama. Huruf akhirnya adalah mim, bukan huruf ilah, alif, wawu, atau ya. Yang nomor berikutnya, ittaqodal misbahu. Ittaqoda, menyala, bersinar, terang. Misbahu, lampu itu. Mana fiilnya? Ittaqoda. Huruf akhirnya berupa huruf dal. Kemudian contoh berikutnya adalah yastahimul ghilmanu. Yastahimu mandi. Al-ghilmanu, anak laki-laki. Mana fiilnya? Yastahim. Huruf akhirnya berupa apa? Berupa mim. Jadi huruf akhirnya dari fiil-fiil ini sama sekali tidak ada huruf ilahnya. Inilah yang kemudian disebut dengan al-fi'lus shahihul akhir. Fiil yang huruf akhirnya shahih, tidak terdiri dari huruf ilah. Itu anak-anak pelajaran tentang al-fi'lu dibagi menjadi 2, ditinjau dari huruf pembentukannya, apakah itu sahih atau ilah. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.